Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap 2 pekan di Masjid Mubarak ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asyidi, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita baca doa, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha penyayang. Kalau 2 pekan lalu kita kaji tafsir Al-Jalalain, maka pada pekan ini saya akan mengkaji Ulumul Quran yang ketiga. Kalau dulu pertama dan kedua telah selesai, tapi sebelum kita menginjak kepada yang ketiga ini, yaitu judulnya Tafsirul Quran Bigairi Lugatihi, ya, menafsirkan Al-Quran yang bukan dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab atau disebut dengan terjemah, ya. Tapi sebelumnya kita kembali kepada materi yang lalu untuk bisa membedakan antara tafsir, talwil dan terjemah, serta perbedaan di antara semuanya. Kalau dalam bahasa at-tafsiru fil lughah, ya, huwal idah wa tabyin. Jadi kalau dalam bahasa itu tafsir artinya menjelaskan atau menerangkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, antara lain firman Allah, wala ya'tuka bimithli illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Nah, di sini ada tertulis ahsana tafsira. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, syubhat, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Ya, ini menurut bahasa, dari penjelasan. Kemudian fil istilah
tafsir fil istilah dalam istilah atau syar'i, faqad arrafahu Abu Hayyan fil Bahril Muhit. Ya, Abu Hayyan mendefinisikan tafsir dalam bukunya Al Bahrul Muhit, yaitu ilmun yubhasu an kaifiyatin nutqi bi alfazil Quran wa madlulatiha wa madlulatihi wa ahkamiha al-ifradiyah wa tarkibiyah wa ma'aniha allati tahmilu 'alaiha halat at-tarkib. Artinya ilmu yang membahas cara membicarakan lafaz Al-Quran dan petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara kata maupun secara kalimat dan artinya. Kemudian at-ta'wil, ya, at-ta'wil fil lugati dalam bahasa ma'khuzun minal awwal wa huwa ar-ruju'. Jadi dia diambil dari kata awwala yu'awwilu atau ar-ruju', kembali. Kemudian at-ta'wil fil istilah dalam istilah atau syar'i, inda salaf, menurut salafi, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu, menjelaskan perkataan dan menerangkan artinya. Ya, ini ada tambahan artinya, ya, menerangkan artinya. Kemudian al-farqu bainat tafsir wa ta'wil. Nah, perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Ikhtalafal ulama fi bayanil farqi bainat tafsir wa ta'wil. Jadi ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Abu Ubaidah, ya, wa ta'ifatun ma'ahu, menurut Abu Ubaidah dan sekelompoknya, ya, itu dikatakan tafsir dan takwil sama, ya, tidak ada bedanya, sama-sama menjelaskan. Kemudian yang kedua, kala Ar-Raghib Al-Usfuhani at-tafsir a'ammu minat takwil. Ya, menurut Ar-Raghib Al-Usfuhani yang berkata tafsir itu lebih umum, ya, daripada takwil. Berarti takwil itu lebih khusus. Wa aksaru ma yusta'malu fit tafsir fil alfaz wa ta'wil fil ma'ani. Ya, kebanyakan dipakai dalam tafsir itu dalam lafaz, ya, lafaz. Adapun ta'wil itu pada makna. Ya, kemudian sekarang tafsir Al-Qur'an bi ghairi lugatihi, yang menjelaskan Al-Qur'an yang bukan dengan bahasanya atau bahasa Arab. Ya, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau ditafsirkan atau dijelaskan bukan dengan bahasa Arab, nah itu namanya terjemah, yang mengartikan dengan yang bukan bahasanya, umpamanya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau selainnya. Ya, tafsirul Quran bi ghairi lugati awillati al-tarjamatu at-tafsiriyah lil Quran, tafsirul Quran bi ghairi lugatihi. Jadi tafsir atau menjelaskan Al-Quran bukan dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab, tetapi dengan bahasa lain, ya, wa tarjamatu tafsiriyah lil Quran, atau menerjemahkan tafsir Al-Quran. Ya, kalau tafsir itu dijelaskan dengan bahasanya sendiri, bahasa Arab. Tapi kalau terjemah, nah itu dengan selain bahasa Arab. Ya. Jadi menjelaskan Al-Quran yang bukan dengan bahasanya, ya, juga bisa disebut dengan terjemah. At-tarjamah tutlaqu fil lughah. Ya, jadi terjemah, ya, menurut bahasa ala maknanya ini. Nah, ada dua definisi. Al-awwal, yang pertama, ya, naklul kalam min lugatin ila lugatin ukhra biduni mayani li maknal asli al mutarjam. Nah, itu mengalihkan bahasa atau perkataan dari satu bahasa kepada bahasa yang lain, umpamanya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
biduni bayani li makna asli al-mutarjam, tanpa harus menjelaskan makna yang sebenarnya dari yang diterjemahkan. Jadi beda bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Nah, tidak harus persis karena ini terjemahan bebas, ya bisa menurut yang dipahami oleh yang menerjemahkan. Wasani tafsirul kalam wa bayani maknahu bilugatin ukhra, yaitu menjelaskan perkataan. Ya, jadi ada kalimat yang berbahasa Arab umpamanya, lalu dijelaskan makna kalimat tersebut dengan bahasa selainnya, umpamanya bahasa Indonesia. Jadi Quran itu bisa diterjemahkan tafsirnya, karena Quran itu ada kalimatnya, ada juga tafsirnya. Jadi bisa diterjemahkan, menjelaskan perkataan yang diterjemahkan, ya, dan maknanya kepada bahasa yang lain. Jadi ada terjemahan lafaz, ya, ada terjemahan tafsir, ya. Wa ala hadza fatarjamatu tanqasimu ila qismain. Ya, jadi terjemah itu terbagi dua bagian. Ya, tarjamatun harfiyah wa tarjamatun ma'nawiyah awit tafsiriyah. Jadi ada namanya tarjamah harfiah. Tarjamah harfiah itu letter-let, ya, sesuai dengan bahasa Arab yang ada padanya, ya, atau disebut tekstual, sesuai dengan bunyi teks. Ya, umpamanya mat'am. Ya, mat'am itu dari kata ta'am, makanan. Ya, kalau ada mimnya berarti tempat makanan, kalau menurut bahasa Arab. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia itu rumah makan. Ya, tidak ada rumah dalam bahasa Arab di situ. Jadi terjemah letterlek atau tekstual, dan terjemah maknawi atau kontekstual atau istilah. Jadi ada terjemah tekstual sesuai bunyi lafaznya, dan ada sesuai pemahaman kontekstual, apa yang dipahami. Amma tarjamatul harfiyah fahiya naqlul kalam min lugatin ila lugatin ukhra, mura'atul muwafaqah fi nuzumi wat tartib wal muhafazatu ala jami'i ma'anil asli al mutarjam. Adapun terjemah letterlek atau tekstual, yaitu mengalihkan suatu perkataan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang umpamanya dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ya. Dengan memperhatikan tata bahasa. Jadi tata bahasa Arab yang harus diikuti, ya, dan aturan-aturan yang diakui untuk menjaga serta menjaga semua makna yang asli dari perkataan yang diterjemahkan. Jadi kalau kita menerjemahkan itu harus diperhatikan kawaidnya, nahwunya, tata bahasanya. Ya. Wa ammat tarjamatut tafsiriyah, adapun terjemah tafsir, ya, dari yang makna dari lafaz yang diterjemahkan, fahiya syarhul kalam wa bayani maknahu bilugatin ukhra biduni mura'atin linuzumil asli wa tartibihi wa binunil muhafazati ala jami'i ma'anihi al-muradu minhu. Ini kebalikannya. Jadi tidak perlu memperhatikan tata bahasa Arabnya, tetapi yang diperhatikan itu tata bahasa Indonesianya. Nah, jadi kita terjemahan bebas, ya, artinya apa yang dipahami oleh yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, adapun terjemah kontekstual ataupun penjelasan tafsir adalah menerangkan suatu perkataan dan menjelaskan maknanya kepada bahasa yang lain tanpa harus memperhatikan tata bahasa dan aturan, tanpa harus memperhatikan semua makna yang dimaksud, ya, daripada bahasa Arab. At-tarjamatul harfiyah lil Quran
terjemah letterlek. Ya, letterlek itu sesuai lafaznya ya. Ya, umpamanya baitun, rumah. Ya. Amma antakuna tarjamatu bil misal. Jadi ada dua tarjamah. Ini ada yang persis makna daripada lafaz itu, dan ada juga yang tidak persis ya. Karena beda bahasanya. Ya, beda bahasa Quran dan bahasa selain bahasa Al-Qur'an. Ya. Jadi antakuna tarjamatu bil misl wa imma antakuna bi ghairil misl. Amma tarjamatul harfiyah bil misl, ya adapun terjemah letterlek yang persis sama ya dengan bahasa yang diterjemahkan itu, pemakna ayutarjim nuzum al-Qur'an bilugatin ukhra. Ya, itu menerjemahkan dari bahasa Arab Al-Qur'an kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi harus tuhakihi azwan bihazwin bihaisu mahalli mufradati tarjamah mahallu mufradati wa uslubuha mahalli uslubihi. Ya, dengan mengkisahkan secara teliti, secara benar, ya benar dengan yang benar. Jadi benar dalam bahasa Arabnya, benar juga dalam bahasa Indonesianya sesuai kosakata yang ada di dalamnya atau kalimat yang ada di dalamnya atau selainnya. Ya. Wa hadza ghairu mungkin binisbati li kitabillah. Kalau harus persis sama bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau lainnya, itu tidak mungkin bagi Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an ini mukjizat. Jadi beda itu bahasa Al-Qur'an dengan bahasa selain Al-Qur'an. Jadi tidak bisa dijelaskan kalau harus persis bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesianya. Kenapa? Wa dzalika li annal Qur'an nazala li gardaini asisain. Karena Quran itu turun ya, turun karena dua sebab tujuan, ya dua tujuan yang dasar. Pertama, kaunuhu ayatan dalatan ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yuballighuhu an rabbih. Karena Al-Qur'an itu bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disampaikan olehnya dari Tuhannya. Jadi susah untuk persis sama bahasa Arab dari Al-Quran dan bahasa selain dari Al-Quran, karena ini bahasanya Tuhan Allah, jadi mungkin tidak persis ya. Wa dzalika yakunu biqaunihi mu'jizah lil basar la yaqdiruna 'alal ityani bi suratin misli walau ijtama'al insu wal jinnu 'ala dzalik. Karena Al-Quran itu mukjizat. Ya, mukjizat itu tidak bisa ditantang. Bahkan tidak bisa dikalahkan oleh manusia dan selainnya, karena Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia itu tidak bisa menyamakan ya Quran dengan selainnya. Jadi selainnya itu bukan Al-Quran, walaupun itu terjemah dari Al-Quran. Jadi terjemahnya itu bukan Al-Quran, karena tidak ada manusia yang bisa persis menyamakan Al-Quran walaupun dengan bahasa Arab. Karena Allah telah mengatakan walaupun semua manusia dan jin itu berkumpul ya untuk menantang Al-Quran dengan membuat yang sama. Kemudian yang kedua, tujuannya Al-Quran itu hidayatan linnas lima fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Kedua tujuan Al-Quran diturunkan ini adalah memberi petunjuk, ya, petunjuk kepada manusia, jalan yang benar, jalan menuju kebahagiaan, menuju kemenangan, ya, dunia dan akhirat.
Jadi orang yang mau bahagia dunia dan akhirat yaitu dengan Al-Quran, karena dia hidayah. Amal gardul awal wa huwa kaunuhu ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yumkinu ta'diyatuhu bit tarjamati ittifaqan. Adapun tujuan pertama, kalau Al-Quran itu mukjizat, ya, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak bisa diterjemahkan secara kesepakatan, ya, karena beda Al-Quran dan terjemahan. Jadi kalau Quran itu ya Quran dengan bahasa Arab, tetapi selain yang berbahasa Arab terjemahan, maka itu bukan Quran. Ya, maka ini tidak mungkin untuk diterjemahkan seperti itu. Wa amal qardusani, adapun tujuan kedua, wa huwa kaunuhu hidayatan linnas ila ma fihi sa'adatuhum fid darain. Wa dzalika bistinbatil ahkam wal istidad minhu. Ya, adapun tujuan yang kedua yaitu sebagai petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Nah, ini bisa diterjemahkan dengan mengambil kesimpulan, ya, mengambil pelajaran, ya, seperti menetapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, menetapkan pesan-pesan agama yang ada di dalam Al-Quran. Wa amma tarjamatul harfiyah bi ghairil masal, adapun terjemah tekstual letterlek yang tidak persis sama dengan yang diterjemahkan, famaknaha ayu tarjim nuzum al-Quran hazwan bihazwin bikadri taqatil mutarjim wa ma tasi'ul lugatuhu fa hadza amrun mungkin. Jadi kalau terjemah letterlek atau tekstual yang tidak persis sama dengan bahasa Al-Quran, tetapi sesuai pemahaman orang yang menerjemahkan dalam bahasa selain bahasa Arab, maka itu artinya dia harus menerjemahkan, ya, sesuai aturan-aturan baik yang ada di bahasa Arab maupun yang ada di bahasa Indonesia atau selainnya. Dan orang ini ya menerjemahkan sesuai kemampuan ilmunya. Ya, tidak bisa orang bodoh menerjemahkan yang tidak punya ilmu. At-tarjamatul harfiyah laisa tafsir lil Quran. Jadi terjemah tekstual itu bukanlah tafsir, nah, tapi dia adalah terjemah, ya, Al-Quran. Halit tarjamatul harfiyah bikismaiha ala farji imkaniha fil awwali wa jawazi fil tsani. Jadi apakah terjemah harfiah itu yang dua macam, yang persis sama dengan tidak, boleh diterjemahkan, ya, atau tidak, ya, seperti yang telah dijelaskan. Wal jawabu ahadza naqul, untuk menjawab pertanyaan ini, inna tarjamatal harfiyah bil misl laysat min qibali tafsiril Quran bi ghairi lugatihi. Jadi terjemah harfiah atau letterlek atau teks, sesuatu teks itu yang persis sama dengan bahasa yang diterjemahkan, itu bukan tafsir Al-Quran, walaupun itu bukan dengan bahasa Al-Quran. Nah, li'annaha ibaratun an haikalil Quran, ya, bizati, karena Quran itu ya betul-betul Quran, ya, secara benar, betul-betul, illa anna surata ikhtalafat biikhtilafil lugatain, hanya saja beda bahasanya, ya, karena ada dua bahasa, bahasa Al-Quran dan bahasa selain Al-Quran. Mudah-mudahan kalian paham, ya. Karena ini saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Nah, ini ada
At-tarjamatu al-harfiyah laisa tafsir lil Quran. Jadi terjemah letterlek itu bukanlah tafsir, ya. Biasa ada orang sebut ini tafsir, padahal berbahasa Indonesia. Jadi kalau berbahasa Indonesia itu bukan tafsir, kecuali dia berbahasa Arab. Jadi boleh dikatakan terjemah tafsir, ya, terjemah tafsir. Yang tafsir yang diterjemahkan. At-tarjamatut tafsiriyah lil Quran. Ya, terjemah tafsir untuk Al-Quran. Jadi ada terjemah teks, ada terjemah konteks. Ya, teks itu sesuai apa yang diterjemahkan. Ya, kalau konteks itu memahami apa yang diterjemahkan. At-tarjamatut tafsiriyah awil ma'nawiyah. Ini secara konteks atau istilah. Taqaddama lana annaha ibaratun an syarhil kalam wa bayani ma'nahu bi lugatin ukhra. Ya, jadi terjemah tafsir atau makna itu adalah ibarat menjelaskan, ya, ungkapan menjelaskan perkataan atau kalimat. Ya, kalau perkataan itu dalam ucapan, kalau kalimat itu dalam tulisan. Jadi al-kalam bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan. Wa bayani ma'nahu, ya, dengan menjelaskan arti dari yang diterjemahkan ke bahasa lain. Biduni muhafazati ala nuzumil asli wa tartibihi wa bidunil muhafazati ala jami'i ma'anihi. Jadi ini terjemahan bebas, ya. Tidak harus sesuai aturan dalam tata bahasa, tetapi sesuai apa yang kita pahami dalam bahasa yang diterjemahkan. Kemudian al-farqu baina tarjamatil harfiyah wa tarjamatit tafsiriyah. Ya, ada namanya terjemah tekstual, ada terjemah kontekstual. Terjemah teks itu sesuai bunyi dari yang diterjemahkan. Kalau konteks sesuai yang dipahami, ya, dari yang diterjemahkan. Wali idahi hadzal farqu naqul, ya. Lau aradal insan ayutarjim qaulahu ta'ala. Ya, seandainya ada orang yang mau menerjemahkan, ya, Al-Qur'an, yaitu contoh wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Artinya janganlah tanganmu itu terbelenggu. Terbelenggu itu tangan di leher, ya, di belakang. Nah, ini kalau menurut teks itu tangan terbelenggu, nah, di leher. Tapi kalau menurut konteks itu maksudnya kikir, ya, bakhil. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga mengulurkan, ya, mengulurkan itu melepaskan dari membelenggu tangan yang ada di leher. Jadi mengulurkan. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab ini tekstual itu mengulurkan. Tapi kalau dalam konteks maksudnya adalah terlalu lapang atau mubazir, ya, membuang-buang harta. Jadi tidak boleh kikir dan tidak boleh mubazir. Tarjamatun harfiyah la'ata bikalam yadullu ala nahi ala riftil yada al fil unuq. Ya, ini kalau diterjemahkan secara tekstual harfiah, secara letterlek, itu menunjukkan bahwa dilarang, ya, membelenggu tangan, ya, yang di leher. Wa anwaddiha ghayatal mad, juga dilarang mengulurkan. Nah, itu lawannya. Wa mislu hadzal ta'bir fil lughati al-mutarjim ilaiha rubbama kana la yu'addil makna allazi qasadahul Quran.
Nah, ini kemungkinan apa yang kita pahami dari ayat ini ya bukanlah seperti itu yang dimaksud ya. Kalau itu yang dimaksud ya itu secara bahasa, secara teks ya itu bisa saja orang lakukan seperti itu. Tapi apa maksud dari perbuatan itu ya? Ya. Bal kad yastankiru sahibu tilkal lughah hadzal wad allazi yanha anhul Quran. Nah, ini kalau orang berakal itu tidak mungkin Al-Quran menyatakan seperti itu. Jangan belenggu tanganmu di belakang leher ya, atau kamu ulurkan. Nah, itu tidak mungkin. Maka ada makna yang dimaksud. Wa yaqulu fi nafsihi innahu la yujadu aqilun. Ya. Li'annahu musilul lidah. Ya, itu hanya lelucon kalau yang seperti itu. Kemudian amma iza arada ayu tarjim hadhil jumlah tarjamah tafsiriyah. Nah, jadi kalau mau diterjemahkan secara istilah ya, secara pemahaman konteks, apa innahu ya'ti bin nahyi anit tabzir wat taknir wat taqtir. Jadi yang dimaksud itu kikir ya, kikir atau bakhil, tidak suka memberi ya, atau tabzir, membuang-buang harta. Kalau dia memberi, dia tidak perhatikan dirinya ya, dia perhatikan orang lain tapi dia siksa dirinya, atau dia buang-buang harta saya. Itu tidak boleh dua-duanya. Kemudian al-farqu baina tafsir wa tarjamatut tafsiriyah. Nah, jadi apa beda tafsir dengan terjemah tafsir? Ya, kalau tafsir itu ya dari bahasa Arab kepada bahasa Arab. Jadi menjelaskan arti dari Al-Quran itu dengan bahasa Arab, seperti tafsir Al-Jalalain ya. Tafsir Al-Jalalain itu menjelaskan arti Quran dengan bahasa Arab ya. Kemudian wat tarjamatut tafsiriyah, nah ini menerjemahkan apa yang sudah ditafsirkan dari Al-Quran, seperti tafsir Al-Jalalain itu ada penjelasannya dalam bahasa Arab, lalu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu bedanya. Lau ta'ammalna ya anna ta'amal lawajadna annahu yumkinu ayu farriq baina tafsir wa tarjamatut tafsiriyah min jihatain. Kalau kita teliti, kita pikirkan perbedaan ya antara tafsir dengan terjemah tafsir, itu ada dari dua sisi. Al-jihatul awal, pertama dari sisi pertama, ikhtilaful lugatain, ya beda bahasa. Jadi satu bahasa Arab, satu selain bahasa Arab. Jadi kalau selain bahasa Arab itu boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, bahasa Perancis dan lain-lain. Ya, yang penting bukan bahasa Arab. Falugatut tafsir takunu bilugatil asli. Jadi kalau tafsir itu bahasa asli, bahasanya Al-Quran, bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kama huwal muta'arif lil masyhur, sebagaimana yang kita kenal. Bi khilafit tarjamatut tafsiriyah, ya beda dengan terjemah tafsir. Fa innaha takunu bilugatin ukhra. Ya, jadi kalau terjemah tafsir itu, kalau kita lihat umpamanya tafsir Hamka, ya itu dengan bahasa Indonesia itu bukan disebut tafsir, tapi itu disebut terjemah tafsir. Ya, tafsir yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-jihatus tsaniyah yumkinul liqari'i at-tafsir wa mutafahimuhu ayyulahizu ma'ahu nuzumul asli wa dilalatuhu fa in wajadahu khata'an fihi alaihi wa aslahuhu. Jadi kalau orang membaca tafsir
ya, dan memahami apa yang dia baca. Itu kalau dia mendapatkan suatu kesalahan, dia tahu kesalahannya karena dia paham bahasa Arab, ya. Lalu dia bisa benarkan apa yang salah. Walau farada annahu lam yatanabbah limat tafsir. Kemudian amma qari'ut tarjamah, adapun yang membaca terjemah tafsir itu, fa innahu la yansalahu zalik. Nah, itu tidak mudah, ya, tidak mudah li jahlihi, karena kebodohan. Ya, orang yang membaca terjemah tafsir itu dia tidak tahu bahasa Arab, sehingga yang dia baca itu terjemahnya saja, sehingga kalau ada kesalahan dia tidak bisa betulkan. Nah, karena dia pahami apa yang dia baca dalam selain bahasa Arab, karena tidak mengikuti. Kemudian syurutut tarjamah at-tafsiriyah, ya, syarat-syarat untuk menterjemahkan tafsir. Tafsirul Quran Al-Karim minal ulumil lati farada alal ummati ta'allumuha. Jadi menafsirkan Al-Quran itu adalah satu ilmu yang harus dipelajari oleh semua umat, ya. Jadi kalau mempelajari tafsir itu berarti mempelajari bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena tafsir itu berbahasa Arab. Ya, di dalam kaidah usul dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, sesuatu yang wajib tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga wajib. Ya, seperti sholat wajib, tanpa wudhu tidak sah sholatnya, maka berwudhu itu wajib. Begitu juga memahami tafsir Al-Quran itu wajib. Untuk memahami tafsir Al-Quran wajib mempelajari bahasa, harus tahu bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab itu wajib hukumnya. Jadi syarat-syarat untuk menerjemahkan tafsir, ya, awalan antakunat tarjamatu ala syaritatit tafsir. Jadi menerjemahkan tafsir itu harus juga mempunyai ilmu seperti ilmunya ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Jadi banyak ilmu yang harus dia kuasai dalam bahasa Arab. Begitu juga kalau dia kuasai bahasa Indonesia, kalau dia terjemahkan, jadi dia dua kuasai ini, kuasai bahasa Arab, kuasai juga bahasa Indonesia. Karena memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, nah itu juga harus memahami apa yang dia terjemahkan, ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, sanian ayyakunal mutarjam ba'idan anil mail ila aqidatin zaifah tukhalifu ma ja'a bihil Al-Quran. Jadi orang yang menerjemahkan ini harus jauh dari keburukan, ya, jauh dari akhlak yang tidak baik, ya, karena cenderung untuk meremehkan Al-Quran. Jadi tidak boleh diterjemahkan secara nafsu, secara keinginannya sendiri, ya, yang tidak punya akidah yang benar. Jadi tidak bisa itu orang kafir menerjemahkan Al-Quran, ya, karena akidahnya tidak benar. Wa hadza syartun fil mufassiri aidan, karena syarat mufassir itu sama dengan orang yang menerjemahkan. Fa innahu law mala wahidun minhuma ila aqidatin fasidah la satatat ala tafkirihi. Nah, kalau seandainya orang yang menerjemahkan itu akidahnya bobrok, maka pasti dalam pikirannya itu bobrok juga, sehingga yang dia terjemahkan, ya, termasuk bobrok. Fa iza abil mufassir qad fassara tabqan li hawahu, karena dia menafsirkan secara hawa nafsu, ya, secara maunya sendiri. Wa izat bil mutarjim wa qad turjima wa kan limuyulihi, karena dia terjemahkan itu sesuai keinginannya, kecenderungannya. Wa kilahuma yab'udu zalika anil Quran. Nah, kalau demikian itu jauh dari Al-Quran. Kemudian syarat yang ketiga ayyakunal
mutarjim aliman bil lugatain. Ya, kalau Anda mau menerjemahkan Al-Quran harus kuasai dua bahasa. Bahasa yang diterjemahkan dan bahasa yang menerjemahkan. Umpamanya kamu mau terjemahkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia, maka kamu harus kuasai bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran, dan bahasa yang diterjemahkan, yang menerjemahkan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kamu harus kuasai juga bahasa Indonesia, karena beda itu apa yang ada tata bahasa di dalam bahasa Arab dan tata bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Al-mutarjimu minha wal mutarjam ilaiha. Jadi yang diterjemahkan dan yang menerjemahkan ya harus dikuasai dua-duanya. Khabiran bi asrarihima, dia harus mengetahui ya rahasia-rahasia dari kedua bahasa. Ya'lamu jihatil wad'i wal uslub wad dilala likulli minha, dia harus tahu semua ilmu yang ada di dalam dua bahasa tersebut. Kemudian yang keempat, ayaktubal Quran awalan. Jadi pertama dia tulis dulu Al-Quran itu. Summa yu'ti ba'dahu bitafsirihi. Lalu dia ambil tafsirnya dengan bahasa Arab ya. Kemudian summa yatba'u hadza bitarjamatit tafsiriyah. Lalu tafsirnya itu dia terjemahkan ya. Hatta la yatawahhamu mutawahhim an hadza tarjamah harfiyan lil Quran. Jadi terjemah ini bukan terjemah secara letter-let, tapi secara konteks ya. Jadi dua-duanya itu kalau konteks harus teks dan konteks, jangan teks saja atau konteks saja, harus dua-duanya. Teks itu sesuai bahasanya, kalau konteks itu sesuai apa yang dipahami dari teks tersebut. Hadhihi syurut allati yajibu mura'atuha liman yuridu ay yufassiral Qur'an bi ghairi lugatihi. Jadi inilah syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh yang menerjemahkan Al-Quran. Jadi nanti kalau Anda selesai di sini kuliah di perguruan tinggi, yaitu umpamanya kuliah bahasa Arab, ya kamu mau menerjemahkan ya harus kuasai dua bahasa ya, supaya apa yang kamu terjemahkan benar secara bahasa Arab juga benar secara bahasa Indonesia. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian selesai dari sini bisa menjadi penerjemah atau mufassir ya, insyaallah. Amin. Mari kita baca doa, ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Ya, mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.